Nah, kenapa kemudian saya sampai pada gagasan itu? Kalau concern pokoknya sebetulnya sudah lama ya, bagaimana saya melihat pemilu di Indonesia itu khususnya Pilpres itu makin lama itu makin keras ya, dan pemilu kita itu saya lihat itu tidak sama dengan pemilu tahun 2004, tahun 2009. Kenapa nggak sama? Pertama karena sekarang kita hidup di zaman politik identitas. Ya, ini terjadi secara global, makanya kemudian konfrontasi-konfrontasi ya, istilahnya itu benturan peradaban itu terjadi di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia tapi juga di Eropa, kemudian di Amerika. Yang kedua yang juga baru adalah kita hidup di zaman medsos ya. Zaman medsos. Manusia sekarang hidup dalam dua dunia, dunia nyata dengan dunia maya begitu. Dan dunia maya ini ternyata punya logikanya sendiri yang namanya logika algoritma biner ya, di mana orang kalau ngakses informasi si A misalnya dikasih info tentang A terus, kalau dia akses si B terus begitu, dan itu menciptakan fenomena yang namanya ruang gema atau echo chamber gitu. Dan kita lihat manifestasinya di tahun 2019 itu dalam wujud kategorisasi cebong dengan kampret begitu. Nah, dua fenomena ini kemudian melahirkan hal-hal yang tidak diduga dan tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Misalnya di Amerika, bagaimana menjelaskan kelahiran terpilihnya seorang Donald Trump begitu. Saya kira kalau zamannya tidak seperti sekarang ini nggak ada cerita Donald Trump itu bisa terpilih ya. Dan kita juga lebih kaget lagi tahun 2020 kemarin, puncaknya di mana Donald Trump itu tidak mau mengakui kekalahan, dia keluar dari katakanlah kebiasaan selama ini, Presiden Amerika tanpa menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum sudah menyampaikan concession speech ya. Yang terjadi kemudian dia menggunakan medsos untuk memerintahkan para pendukungnya untuk menyerbu gedung Capitol begitu. Nah, sebetulnya hal semacam itu sudah mulai terjadi di Indonesia. Tahun 2014 banyak yang tidak tahu sesungguhnya masa Prabowo itu sudah ada yang punya agenda untuk menyerbu gedung MPR pada hari pelantikan Pak Jokowi dengan Pak JK pada waktu itu. Yang kedua, di tahun 2019 misalnya Bawaslu diserbu habis-habisan, terjadi bentrokan ya, bukan hanya di Sudirman, tetapi kemudian sampai ke Tanah Abang, ke Selipi dan seterusnya, dan sebetulnya kan udah ada yang mati juga begitu. Nah, saya melihat tren ini ke depan itu hampir menjadi sebuah proyeksi yang kuat sekali begitu, sehingga saya melihat nanti 2024 kalau polanya tetap seperti ini, katakanlah calonnya itu bukan Jokowi Prabowo, maka akan terjadi tuh apa yang dikhawatirkan, di mana ya nanti akan ada orang mati, banyak orang mati, terjadi penyerbuan gedung MPR ya, petugas kelelahan, kecapean, jadi korban, ada yang kena peluru nyasar, kayak 2019 itu ada orang seperti Yunarto Wijaya dijadikan target pembunuhan misalnya begitu. Sudah ada senjatanya gitu, dalam skala yang jauh berlipat dibandingkan dengan yang kita saksikan pada sekarang ini. Singkatnya, Indonesia itu arahnya itu memenuhi tesis atau teori from voting to violence ya. Jadi dari pemilu menuju kepada kekerasan. Nah, atas dasar itu kemudian saya berpikir kira-kira apa solusinya, dan saya melihat solusinya adalah pada Jokowi dan Prabowo ya. Pertama karena memang ini dua orang yang selama ini merupakan representasi dari pilihan masyarakat Indonesia begitu. Yang kedua ya saya sederhana saja karena mereka berdua ini yang selama ini didukung, lalu kemudian kalau saya kampanyekan, saya sosialisasikan Jokowi Prabowo, insya Allah secara naluriah nanti masyarakat akan mendukung begitu ya. Yang ketiga memang dua-duanya adalah dari nasionalis, dan saya memang pengen ada aliansi besar tokoh nasionalis NKRI ya bersatu untuk menghadapi tantangan yang lain, yaitu radikalisme ya, pemikiran-pemikiran yang katakanlah garis keras begitu, yang
Ya mungkin itu sebetulnya variabel ketiga ya di luar soal politik identitas dan soal medsos tadi. Ya, jadi ada para petualang-petualang uh, politik yang kemudian pengaruhnya besar dan bisa membuat ya tensi itu menjadi sangat sangat tinggi begitu. Istilah saya itu variabel imam besar. Kita kira-kira begitu. Ada variabel imam besar begitu. Nah, variabel ini harus ditutup ruang anunya, ruang komunikasinya, ruang politiknya gitu. Nah, kalau Jokowi Prabowo dan saya yakin itu potensial untuk didukung oleh seluruh partai politik ya, paling tidak 80%, ya paling tidak paralel dengan peta politik sekarang ini, maka kemudian paslonnya nanti di 2024 itu cuma satu saja gitu dan akan berhadapan dengan kotak kosong. Nah, kalau berhadapan dengan kotak kosong, pasti tensi politiknya akan sangat turun sedemikian rupa sehingga nanti ya pemilunya akan berjalan dengan lancar, tidak ada lagi cebong kampret ya, apalagi kalau cebong kampretnya itu cebongnya pakai taring, kampretnya punya cakar begitu. Dan dengan situasi dan kondisi itu maka kita pemilu akan berjalan dengan damai ya, masyarakat tetap memilih, bisa memilih antara Jokowi Prabowo dengan kotak kosong dan itu sah, itu demokratis begitu, tetapi dengan tensi politik yang jauh lebih ringan dan mudah-mudahan dengan skema seperti itu maka politik Indonesia akan bukan cuma tenang tetapi Indonesia bisa segera bangkit dari masalah COVID, dari masalah ekonomi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.